Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, para orang tua, bapak-bapak, abang-abang yang saya hormati, saya cintai, dan mudah-mudahan Allah persaudaraan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita saudara di dunia dan di akhirat. Persaudaraan atas nama iman, Islam, persaudaraan yang dibina, dijaga dan dipertahankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka persaudaraan seperti itulah yang akan menjadi saksi kelak nanti akan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertahankan satu kumpulan, satu majlis, satu komunitas yang setiap kumpul kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahankan bahwa itulah persaudaraan yang hakiki, yang manfaat untuk kita dalam kehidupan dunia, juga dalam kehidupan akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sampai pada satu kesempatan yang Allah masih panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan aktivitas, terutama di pagi hari tadi kita bisa melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Banyak pelajaran pada momen yang setiap tahunnya Allah ulang. Tidak akan Allah ceritakan suatu cerita di dalam Al-Quran. Tidak ada satu syiar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang setiap tahunnya, kecuali memang agar kita bisa menjadikan satu pelajaran, satu dasaran, satu bimbingan, agar kita bisa mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Perintah Allah kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam baik, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran untuk menyembelih satu dari putranya yang amat dicintai, sampai pada akhirnya Allah Maha Tahu tentang ketulusan dan keikhlasan, kesetiaan Sayyidina Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wa fadainahu bidzibhin azim. Pada akhirnya Allah ganti dengan seekor kambing. Terus syariat ini diperpanjang sampai akhir masa, sampai akhir di mana Allah sempurnakan risalah tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan istilah Idul Kurban. Namun ada yang lebih penting yang harus kita pahami, bahwa cerita yang sekaligus begitu besar pelajaran di dalamnya, bahwa pengorbanan Sayyidina Ibrahim sebagai satu gambaran kesetiaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesetiaan Sayyidina Ibrahim kepada Rabb-Nya. Dan ajaran ini atau kesetiaan inilah yang Allah minta dari kita umat Sayyidina Muhammad. Maka yang ingin bahagia, setialah kepada Allah seperti setianya Sayyidina Ibrahim alaihissalam.
fabihudahu muqtadi. Sayyidina Ibrahim adalah bapak kita. Yang Allah perintahkan contoh Sayyidina Ibrahim. Ikuti Sayyidina Ibrahim. Maka siapapun di antara kita yang ingin bahagia dalam kehidupan dunia, juga kelak pastinya dalam kehidupan akhirat, maka pastikan kesetiaan yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim itu pun ada pada diri kita. Untuk kita, Allah tidak minta nyawa kita. Allah tidak minta istri kita. Allah tidak minta anak kita untuk kita sembelih. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala minta dari barang yang paling berharga. Apa itu barang yang paling berharga? Barang yang kita cintai. Kalau saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan rasa cinta kita kepada dunia ini, keluarga kah, anak kah, harta, Allah berikan rasa cinta kita ini kepada jabatan dan yang lainnya. Itu manusiawi. Tapi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala minta dan tuntut kita untuk meninggalkan semua kecintaan kita kepada makhluk, mengarah kepada cinta yang hakiki, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu kita lakukan, maka mulai kita bisa meniru Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Saat kita sudah mengatakan bahwa hanya Allah yang saya cintai dan tidak akan pernah dikalahkan oleh cinta apapun, maka itulah mental Sayyidina Ibrahim. Maka selamat kita dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan akhirat. Latihan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita umat Sayyidina Muhammad. Berkorban. Agar ini menjadi satu prinsip bahwa apapun saya akan kalahkan kalau sudah berbicara kepada ketuhanan. Apapun saya akan tinggalkan kalau sudah berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebesar apapun cinta kita kepada dunia ini, itu harus kita abaikan, harus kita tekan untuk meraih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dalam kehidupan dunia ini ditetapkan dan dipastikan tidak akan pernah lama. Karena dunia pada sifatnya akan sirna. Dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen ini diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melihat diri kita. Sampai siang ini sebenarnya kita ini jadi hamba apa? Sampai siang ini sebenarnya kita jadi hamba siapa? Sampai siang ini sebenarnya apa yang ada di hati kita dan siapa yang kita cintai? Allah yang Maha Tahu dan diri kita. Kalau untuk melaksanakan sholat, ya betul, kita sudah melaksanakan perintah Allah. Tapi belum banyak pengorbanan kita dalam pelaksanaan sholat tersebut. Karena melaksanakan salat tidak akan mengurangi apa yang kita cintai. Dengan kita rajin puasa, itu tidak akan mengurangi apa yang kita cintai. Dengan kita puasa, dengan kita ibadah yang lainnya, itu tidak mengurangi apa yang selama ini kita sembunyikan, yang kita agungkan, yang kita cintai, yaitu harta, jabatan kita dan yang lain. Tetap Allah ingatkan agar kita tetap sadar. Diberikan kondisi, diberikan sebuah ujian, diberikan, dan Allah tetapkan bagaimana saudara-saudara kita di Gaza. Mereka amat membutuhkan saluran kita. Mereka amat membutuhkan sebagian harta kita. Mereka amat membutuhkan pertolongan kita. Mereka amat mendukungkan doa kita. Mereka amat membutuhkan kepedulian kita. Maka tepat di Idul Adha ini, buktikan kalau memang Allah yang lebih kita cintai dibanding harta kita. Buktikan Allah sudah berikan kita kekuatan untuk sholat, puasa, dan yang lainnya. Hanya tinggal satu, untuk menguji sebenarnya siapa yang lebih kita cintai, harta atau Allah. Inilah kesempatan yang Allah buka buat kita. Kalau saat ini
kita berani mengeluarkan harta kita untuk mereka saudara-saudara kita di Gaza, dengan niat untuk meraih cinta Allah, kalau kita berani mengeluarkan harta yang kita cintai selama ini, yang kita kumpulkan dan kita jaga untuk keridhaan Allah, maka di sini kita sudah masuk kategori orang-orang yang bisa berkorban. Inilah hakikat korban. Karena kalau hakikat korban mengeluarkan satu kambing dari ratusan juta uang yang dia miliki, mungkin gak berasa, Pak. Jangankan satu ekor kambing, satu sapi yang seharga 500 juta pun tidak akan berat. Karena duitnya miliaran. Tapi menekan diri, mengeluarkan yang kita cintai untuk mereka yang membutuhkan. Karena Allah, dan saat itu ada sebuah keberatan jiwa untuk mengeluarkan, namun dia tetap lakukan, dia paksakan karena ingin meraih cinta Allah. Karena dia ingin tidak dikatakan munafik, karena dia tidak ingin dikatakan fasik, karena dia ingin dikatakan bahwa cinta Allah lebih dahulu daripada yang lainnya. Maka itulah arti berkorban pada hakikat. Ini peluang buat kita. Mari sama-sama di Idul Adha yang penuh keberkahan ini, sadar ceria kita tidak bisa full, ceria kita tidak bisa lepas, mengingat saudara kita masih dalam sebuah ujian yang luar biasa. Maka siapapun yang berencana korban, siapapun yang berencana bersedekah, kalau ada sebagian yang sudah diberikan kepada saudara-saudara kita di Indonesia yang belum, salurkan ke mereka, saudara-saudara kita di Gaza. Mereka lebih membutuhkan. Kesulitan yang dialami bangsa kita tidak sesulit yang mereka rasakan. Kegetiran yang dirasakan masyarakat kita, saudara kita di Indonesia, tidak segetir yang dirasakan saudara kita. Kita hanya susah berapa kali sehari kita makan. Kita hanya susah menu apa saja yang kita bisa pilih. Itu kesulitan kita. Tapi mereka, Allah uji lebih dari apa yang Allah uji kepada diri kita. Maka ini peluang yang Allah buka untuk kita. Mari kita bisa mencontoh Sayyidina Ibrahim. Mari kita bisa mengaplikasikan sebuah arti daripada pengorbanan ini untuk Allah dan Rasul. Dan ini adalah satu ujian dari Allah. Sebenarnya kalian ini cinta kepada aku atau kepada dunia? Sebenarnya kalian ini lebih cinta kepada aku atau kepada harta yang aku titipkan kepada kalian? Ini pertanyaan besar buat saya pribadi dan buat kita semua. Kalau dunia, harta dan yang lainnya, jabatan dan yang lainnya itu lebih kita cintai daripada Allah, maka Allah akan lepas tangan kelak nanti di akhir. Nauzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersihkan jiwa kita, bimbing hati kita, bimbing kehidupan kita, agar senantiasa kita bisa melakukan sesuatu yang menjadi satu tanda dan isyarat bahwa cinta ini adalah lebih dahulu kepada Allah dibanding kepada yang lain. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmu shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasulullah. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa ma'asyiral muslimin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diminta oleh Allah untuk mengorbankan jiwa kita untuk agama Allah. Kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan nyawa kita guna membela kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Palestina dan di Gaza. Namun Allah berkeinginan kepada kita, walaupun kita tidak turun langsung untuk menolong agama Allah di Gaza, di Palestina, tapi Allah berkeinginan walaupun badan kita tidak sampai ke tempat sana, tapi Allah menginginkan kita ada di barisan orang-orang yang menolong agama Allah, yang kelak Allah akan berikan pertolongan yang sempurna di akhirat. Maka Allah buka kepada kita kesempatan untuk terus berbagi, untuk terus masuk dalam barisan mereka, untuk terus berjuang, untuk terus menyuarakan, untuk terus memberikan bantuan sesuai kemampuan yang Allah berikan kepada kita.
Maka mudah-mudahan seluruh infak yang kita infakkan untuk membela agama Allah, membela kalimat Allah, membela syariat Allah, membela saudara-saudara kita di Gaza, mudah-mudahan Allah catat dan Allah terima dan Allah jadikan sebagai bekal kekal kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afin wal mujahidina fi Gaza nasran azizan ala al yahud al ghasibin. Allahumma rzuqhum wa sabbir وثبت أقدامهم اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام اللهم عليك باليهود ومن شاركهم في حرب إخواننا اللهم أهلكهم ودمرهم يا رب العالمين اللهم أهلكهم ودمرهم يا رب العالمين ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله يقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.